Halo Brody, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film, dimana pada video kali ini aku bakal kembali ngerangkum sebuah film superhero dari Marvel Cinematic Universe berjudul Iron Man yang rilis pada tahun 2008 atau Iron Man yang pertama. Dibintangi oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark alias Iron Man, film ini bercerita tentang kehidupan dari seseorang bernama Tony Stark, sang jenius pewaris tahta perusahaan super besar dan terkenal bernama Stark Industries, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan senjata-senjata militer super canggih. So, bagaimanakah keseruan filmnya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah video Draw My Life seorang Tony Stark, pemuda jenius yang merupakan anak tunggal dari Howard Stark, penemu legendaris Amerika sekaligus founder perusahaan pembuat senjata terkenal bernama Stark Industries. Tony sejak kecil sudah menunjukkan bakat ajaib juga pemikiran-pemikiran uniknya, dan tepat pada usia yang ke-21, ia akhirnya menduduki kursi kepemimpinan Stark Industries setelah menggantikan sahabat ayahnya Obadiah Stane yang selama ini menjadi pimpinan sementara semenjak ditinggal mati oleh Howard. Video ini rupanya ditampilkan pada sebuah acara penghargaan militer yang akan diberikan kepada Tony berkat kejeniusannya dalam menciptakan senjata-senjata paling mutakhir di dunia. Akan tetapi begitu Kolonel James Root sebagai pembawa acara memanggil namanya untuk naik ke atas panggung, Tony bisa-bisanya malah nggak hadir hingga akhirnya diwakilkan oleh Obadiah Stane yang sekarang masih bekerja dalam Stark Industries sebagai salah satu dewan perusahaan. Mr. Tony Stark. Wonderful. Tony, the best thing about Tony ternyata berada di sebuah tempat judi dengan dikelilingi para ladies, yang mana hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya sejak dulu, dan sebagai sahabat terdekat Tony, Ruth lantas menyerahkan pialanya di tempat itu secara langsung sambil ngoceh atas ketidakhadirannya. Alih-alih merasa bersalah, Tony justru tampak sangat santai dengan sikap pecicilannya karena memang pada dasarnya ia nggak pernah terlalu memperhatikan penghargaan-penghargaan semacam itu. Selanjutnya, tepat ketika sudah hendak balik, seorang reporter bernama Christine Everhart mengejar-ngejar Tony untuk beberapa pertanyaan. Awalnya obrolan terasa normal-normal saja dengan bahasan ringan mengenai karir Tony, akan tetapi karena si Christine ini lumayan bahaya juga, akhirnya setelah bisik-bisik manja, perahuhan seketika terjadi. Morning. It's 7 a.m. The weather in Malibu is 70. Pagi harinya Christine bangun sendirian di mansionnya Tony, dan begitu keluar dari kamar, ia langsung dipersilahkan balik oleh asisten Tony yang bernama Pepper Potts. Pepper kemudian lanjut mendatangi Tony yang rupanya sudah sibuk di bengkel pribadi di dalam rumahnya untuk memberitahukan kalau ia mempunyai jadwal keberangkatan ke Afghanistan buat mempresentasikan senjata terbaru buatannya. Singkat cerita, menggunakan supercar-nya, Tony berangkat ke bandara dan langsung disambut oleh ocehan hangat dari Rudy yang ternyata sudah menunggunya selama lebih dari 3 jam. What? 3 hours. I got caught doing a piece for 3 hours. For 3 hours you got me standing. Waiting on you now. Sesampainya di bandara Bagram, Afghanistan, Tony Stark disambut oleh pasukan militer yang langsung membawanya ke tempat presentasi senjata baru bernama misil Jericho. Di hadapan para jenderal militer Afghanistan, Tony menceritakan visi, misi, juga inspirasinya dalam pembuatan misil Jericho ini dan lantas segera mempraktekannya saat itu juga. The Jericho. Kemudian ketika hendak balik ke bandara, Tony memilih untuk ikut mobil para tentara saja, meskipun Rudy sudah memperingatkan dia agar ikut bersamanya. Mobil Tony sebenarnya sudah dikawal ketat oleh militer dari depan maupun belakang, akan tetapi meskipun begitu, di tengah jalan mereka malah dibegal oleh segerombol teroris bersenjata lengkap yang langsung menembaki secara membabi buta. Tony yang bingung harus ngelakuin apa, coba keluar dari mobil lalu sembunyi di balik batu, akan tetapi tepat saat itu juga ia malah dikagetkan oleh jatuhnya sebuah rudal buatannya sendiri bertuliskan Stark Industries, di mana ledakannya bahkan sampai membuat dirinya terpental dengan luka di bagian dada. Mendapat luka separah itu, Tony harus menjalani operasi super serius meski hanya menggunakan peralatan seadanya dan jauh dari kata layak, karena sekarang ia ternyata tengah diculik oleh teroris yang menamakan kelompok mereka sebagai Ten Rings.
Usai bangun dari pingsannya, Tony kaget setelah mendapati dirinya kini berada dalam bangsal gelap gulita dengan benda aneh berkabel di dadanya yang tersambung kepada sebuah aki. Kemudian di sana ia juga melihat seorang lelaki bernama Yinsen, tahanan lain dari para teroris dan merupakan dokter darurat yang sudah melakukan operasi kepadanya. Yinsen menjelaskan kalau dalam dada Tony terdapat banyak sekali serpihan-serpihan besi sisa dari ledakan bom yang cepat atau lambat akan sampai ke jantungnya. Beruntung di sini beliau berhasil membuat sebuah alat elektromagnetik kecil yang mampu menahan itu sehingga nyawa Tony pun terselamatkan. Lalu nggak berapa lama setelah itu para teroris yang menculik Tony pun akhirnya masuk ke dalam bangsal untuk mengutarakan niatan mereka yang ternyata ingin dibuatkan misil Jericho. Akan tetapi karena Tony langsung menolak permintaan itu mentah-mentah, ia pun lantas mendapat siksaan-siksaan brutal saat itu juga. Selanjutnya Tony lalu dibawa keluar dari bangsal yang ternyata berada dalam gua di balik lembah tempat mereka menyimpan banyak sekali persenjataan canggih di mana sebagian besar senjata tersebut adalah buatan Tony sendiri alias berasal dari Stark Industries. Lalu setelah mendapat tawaran kebebasan dari sang teroris ditambah tampang mereka yang jauh dari kata main-main, Tony pun akhirnya mengiyakan untuk membuat misil Jericho dan langsung meminta mereka untuk menyediakan semua kebutuhan yang ia perlukan. Singkat cerita, dalam penjara yang sudah disulap menjadi workshop ala kadarnya tersebut, Tony pun memulai pekerjaannya dengan dibantu oleh Yinsen serta diawasi melalui CCTV. That's palladium, 0.15 grams. What do I call you? Alih-alih membuatkan mereka sebuah misil, Tony menjelaskan kepada Yinsen kalau ia ternyata sedang membuat arc reactor yang akan menggantikan peran aki mobil sebagai penyuplai daya ke alat elektromagnetik di dadanya, sekaligus bakal jadi energi utama buat sebuah armor baju besi bernama Mark I yang akan segera ia bikin. Menyaksikan apa yang dikerjakan Tony sangatlah berbeda dengan gambar dari misil yang mereka minta. Para teroris ini seketika mendatangi workshop dan langsung memaksa Yinsen ngasih tahu apa yang sebenarnya dilakukan Tony sambil menyiksa dia dengan sangat brutal. Sampai ketika Tony mengatakan kalau ia masih sangat membutuhkan bantuannya, barulah mereka akhirnya melepaskan Yinsen serta memberikan Tony satu kesempatan lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai besok. अभी बताओ आपका जेरिको अभी बताओ जेरिको यहाँ क्या हो रहा है I need him. You have till tomorrow. Menggunakan waktu semepet itu, mereka berdua segera melanjutkan pekerjaannya semalaman suntuk melalui sudut yang gak tampak dari CCTV. Dan setelah armornya selesai, Yinsen pun lantas membantu Tony memasangkan itu ke tubuhnya serta langsung mengaktifkan pengisian daya menggunakan sebuah komputer. That's from the door fork right. 33 steps terminate. now. Tell me. Function. It should be up Yes. right now. Talk to me. Tell me when you see it. Button me up. Di lain tempat, pimpinan teroris yang curiga akibat Tony yang gak terlihat sama sekali di CCTV kemudian mengirimkan beberapa anak buahnya untuk memeriksa ke dalam penjara. Beruntung bom yang sebelumnya sudah mereka siapkan di depan pintu seketika meledak tepat ketika pintunya coba untuk didobrak. Sadar kalau para teroris sebentar lagi akan sampai ke ruangan mereka sedangkan proses pengisian daya masih belum selesai, Yinsen dengan gagah berani memutuskan maju seorang diri untuk mengulur waktu. Selanjutnya setelah Yinsen terkepung oleh musuh, Tony akhirnya berhasil mengisi daya sampai penuh dan langsung melakukan aksi pertamanya menggunakan armor baju besi. أعتقد إنك قتلناه. Memakai Mark I yang tahan terhadap segala macam peluru dan tentunya juga dilengkapi senjata untuk menyerang, Tony bisa dengan mudah menumbangkan mereka satu persatu. Akan tetapi sayangnya begitu sampai ke mulut gua, ia mendapati kalau sahabat seperjuangannya sudah dalam keadaan sekarat hingga akhirnya mati di tempat itu tepat di depan matanya. We gotta go. My family's dead. I want this. Don't waste your lives.
Kemudian dengan amarah membara, Tony keluar dari gua untuk membakar habis seluruh persenjataan milik mereka, lalu lompat ke udara menggunakan kemampuan terbang baju besinya. Setelah armornya hancur berantakan, Tony berjalan tak tentu arah menyusuri luasnya gurun, lalu ketemu dengan tim penyelamat yang dipimpin langsung oleh Colonel Rhodes. Next time you ride with me, okay? Di Amerika, Tony disambut haru oleh asisten juga sopir pribadinya, Pepper Potts dan Happy Hogan. Pepper sebenarnya ingin langsung membawa Tony ke rumah sakit. Akan tetapi itu bertolak belakang dengan kemauan sang majikan yang justru ingin agar ia segera menyiapkan konferensi pers sekarang juga. Singkat cerita, sesampainya di lokasi, Obadiah Stane dengan sangat antusias langsung membawa Tony ke ruangan pers, sedangkan Pepper mendapat tamu tak terduga dari agen S.H.I.E.L.D. bernama Phil Coulson yang ingin dibuatkan agenda bertemu Tony karena S.H.I.E.L.D. begitu tertarik dengan cara Tony bisa lolos dari kelompok teroris sekelas Dan Ring. Tampak kalau di sini sikap Tony sangat berbeda dari biasanya yang selalu tampil energik juga pecicilan. Ia memulai pidato dengan tampang kusut juga penuh rasa bersalah sembari mengungkapkan kalau selama ini Stark Industries sudah melenceng jauh dari apa yang diharapkan oleh sang pendiri Howard Stark. Tony melanjutkan kalau ia telah melihat banyak sekali korban yang terbunuh akibat perusahaan mereka, dan untuk itu ia secara mengejutkan memberi pernyataan kalau Stark Industries mulai sekarang akan berhenti dalam memproduksi senjata jenis apapun. I am shutting down the weapons manufacturing division. It's the highest good for this country as well. It will be what direction it should take. Di sebuah ruangan tempat disimpannya reaktor raksasa yang selama ini menjadi sumber energi perusahaan Stark Industries, Obadiah menemui Tony sembari mengatakan kalau besok saham perusahaan sudah pasti akan anjlok akibat pernyataan Tony barusan. Tony lalu coba meyakinkan Obi kalau Stark Industries nggak mesti harus membuat senjata untuk bertahan, karena kedepannya mereka masih bisa mengembangkan reaktor raksasa untuk menjadi sumber energi baru seperti apa yang sudah ia lakukan dengan membuat versi mininya. Obi yang meyakini kalau rencana tersebut masih nggak semenguntungkan pembuatan senjata juga tentunya akan mengundang amarah para dewan perusahaan, lantas meminta Tony bersembunyi terlebih dahulu dan membiarkannya menghandle semua ini. Di ruangannya, Pepper yang sekarang tengah kesal-kesalnya terhadap beberapa siaran TV karena sudah berani mengejek nama Stark Industries, tiba-tiba dikagetkan oleh panggilan dari Tony yang minta untuk dibantu memasangkan arc reactor baru sebagai pengganti reaktor lama di mana kemarin ia buat dengan penuh perjuangan. Okay, great. Oh, there's pus. Okay, you got it. Now don't let it touch it. Don't do put I it do? back in. What Don't do put it back in. What's wrong? We gotta hurry. Take this. Okay. We gotta switch it out really quick. Pepper kemudian diminta untuk membuang reaktor lama tersebut karena Tony sama sekali nggak tertarik dengan apa yang namanya kenangan. Akan tapi bukannya menuruti itu, Pepper justru meletakkannya ke dalam sebuah bingkai bertuliskan ini adalah bukti kalau Tony Stark masih punya hati. Tony selanjutnya menemui Colonel Rhodes di markas Angkatan Udara buat mengajaknya ikut andil dalam proyek rahasia yang ditujukan bukan untuk militer apalagi perusahaan. Alih-alih mendengarkan Tony, Rhodes justru malah nggak menghiraukannya sama sekali karena menganggap fisik juga mentalnya masih belum sembuh total. Cuman Tony rupanya masih tetap akan mengerjakan proyek yang nggak lain adalah proyek baju besi Mark II, meskipun hanya dibantu oleh Jarvis, asisten pribadinya yang berbentuk kecerdasan buatan atau AI. Beralih ke tempat lain di mana sekarang kelompok Ten Ring terlihat sedang mengumpulkan serpihan Mark I untuk kemudian coba merakit ulang baju besi tersebut. Sementara itu, di mansionnya Tony kini sudah mulai mengerjakan proyek Mark II dengan memodifikasi desain awalnya agar terlihat lebih kece serta lebih bisa diandalkan. Ia membuat bagian kaki dan tangannya supaya bisa digunakan untuk terbang juga menyerang. Akan tetapi semua itu ternyata nggak semudah itu. Activate hand controls. Oh. What? Completely harmless. Di tengah kesibukannya itu, Tony tiba-tiba dihampiri oleh Pepper yang ngasih tahu kalau di atas ada Obi.
Obi memberitahukan kepada Tony kalau sekarang para dewan direktur sudah mulai melakukan petisi untuk mengeluarkannya dari perusahaan karena merasa kalau ia sudah stres akibat trauma serta tujuan baru yang sama sekali nggak menguntungkan bagi perusahaan. Maka dari itu, agar bisa memujuk kembali para dewan, Obi perlu Tony memberikan rincian data pembuatan arc reactor mininya. Akan tetapi ia justru malah menolak itu mentah-mentah dan langsung meninggalkan Obi untuk balik ke workshop melanjutkan proyek rahasianya. Berhari-hari Tony terus melakukan percobaan terhadap prototipe tangan dan kaki hingga akhirnya berhasil menemukan formula yang tepat agar kostumnya bisa terbang. Setelah itu, ia pun lalu berencana untuk melakukan uji coba secara keseluruhan dengan mengunggah Jarvis ke dalam Mark II yang bertugas sebagai pengontrol berbagai sistem di dalamnya. Do so. All right, what do you say? I have indeed been uploaded, sir. Still terabytes of calculations needed before an actual flight. Tony terbang mengelilingi kota dengan kecepatan penuh, kemudian melesat ke udara berniat mengalahkan rekor ketinggian pesawat terbang agar bisa mengetahui sampai mana kemampuan Mark II. Gak peduli peringatan Jarvis, Tony terus meningkatkan level ketinggiannya hingga membuat armornya kini mulai membeku, di mana itu membuat Jarvis tiba-tiba nonaktif dan ia akhirnya jatuh. Beruntung, Jarvis aktif kembali tepat sebelum sampai ke permukaan, lalu langsung menghancurkan lapisan es yang menyelimuti Mark II sekaligus menyelamatkan nyawa Tony meskipun dengan pendaratan yang nggak bisa dibilang mulus. Kill power. Menanggapi masalah barusan, yakni armor yang membeku ketika mencapai ketinggian tertentu, Tony lantas memerintahkan Jarvis untuk mengganti bahan armor dari semula besi menjadi campuran antara emas dan titanium yang notabene anti karat juga lebih ringan. Lalu di tengah kesibukan tersebut, fokus Tony seketika teralihkan ke TV di depannya yang menayangkan sebuah berita kalau tepat pada malam ini Stark Industries sedang melakukan agenda tahunan mereka, yaitu penggalangan dana untuk pemadaman kebakaran, di mana sebagai CEO perusahaan, Tony malah nggak tahu apalagi diundang. Sedikit marah akan hal itu, Tony langsung bersiap pergi ke sana, sementara Jarvis ia perintah menyelesaikan armor terbaru Mark III dengan memberikan warna merah dan gold. Remember me? Sure don't. Kedatangan Tony sukses membuat kaget semua orang, tak terkecuali Obadiah yang menyambutnya dengan tampang pura-pura senang. Seperti nggak ada beban, Tony masuk ke ruang pesta. Ia lantas mengajak Pepper Potts yang tampil sangat cantik malam itu untuk berdansa hingga membuat suasana menjadi sedikit canggung antar asisten bersama bosnya. You look great. You smell great. Oh, God. Great. It's like that you for the other 8. Am I making you uncomfortable? Usai dansa, mereka berdua lanjut pergi ke balkon dan untuk menghilangkan kecanggungan karena hampir terjadi kis-kisan, Pepper spontan meminta Tony mengambilkan minuman untuknya. I would like a drink, please. 2 vodka martinis, extra dry, extra olives, extra fast. Tony Stark. Oh, hey. Nah, pada saat di bar inilah Tony tiba-tiba dihampiri oleh Christine Everhart, seorang jurnalis yang waktu itu pernah Christine mempertanyakan kepada Tony tentang keseriusannya dalam menutup divisi senjata Stark Industries. Karena pada kenyataannya senjata-senjata tersebut masih beredar luas, bahkan sampai ke tangan para teroris Ten Ring yang menggunakannya untuk menjajah kampung halaman Yinsen, mendiang sahabatnya yaitu kota Gulmira. Mengetahui itu, Tony yang geram langsung meminta penjelasan dari Obi. Akan tetapi karena sekarang mereka tengah berada di depan banyak sekali wartawan, Obi tentunya nggak bisa memberikan penjelasan lebih kecuali fakta kalau sebenarnya dirinya lah orang yang sudah memulai petisi untuk mengeluarkan Tony dari perusahaan. Di rumah sambil nonton berita tentang serangan para teroris di Gulmira, Tony akhirnya selesai dalam perakitan Mark III serta langsung menguji kekuatan serangan baju besi terbarunya itu sampai-sampai membuat keadaan workshop hancur berantakan. To join that militia. Kemudian dengan emosi meluap-luap, Tony segera memasang kostum terbarunya itu lalu terbang menuju Gulmira dan sampai tepat ketika seorang ayah hendak dieksekusi mati di depan anak istrinya. He's
all yours. Dalam sekejap Tony mampu menghabisi mereka semua, lalu segera pergi ke tempat lain untuk menghancurkan seluruh senjata buatan Stark Industries termasuk yang berada di pangkalan militer Amerika. Akibat ulahnya barusan, Tony akhirnya kedeteksi oleh pangkalan udara Amerika di California yang menganggapnya sebagai pesawat tak berawak. Mereka memanggil Kolonel Rhodes selaku pimpinan divisi perkembangan senjata, akan tetapi karena juga tidak mengetahuinya, Rhodes pun lantas menelpon Tony. Tony berbohong dengan mengatakan kalau itu bukan dia, sehingga Rhodes tanpa ragu segera mengirim 2 pesawat tempur untuk menjatuhkan benda asing tersebut. That's my exit. Get it. Tony mampu menghilang dari kamera satelit juga penglihatan 2 pilot yang mengejar dengan kecerdikannya bersembunyi di balik sayap salah satu pesawat. Nah, karena nggak menyangka mereka bakal semenakutkan itu, Tony pun kembali menelpon Rhodes untuk memberitahu kalau itu adalah dia, akan tetapi sebelum sempat mencari cara agar bisa membatalkan serangan tanpa harus memberitahu pihak militer, Tony keburu ketahuan oleh mereka sehingga menyebabkan pegangannya jadi lepas lalu menabrak salah satu pesawat yang menyebabkan pesawat tersebut jatuh. Menyadari kalau parasut milik sang pilot ternyata macet, Tony terlebih dulu membantu dia untuk membukanya sebelum akhirnya pergi meninggalkan tempat kejadian dengan kecepatan yang nggak mungkin bisa dikejar. God, you crazy son of a bitch. Yeah, well, technically he hit me, so the usual BS. It's not that simple. Berpindah ke markas utama Ten Rings, di mana sekarang mereka tengah menyambut kedatangan seorang tamu kehormatan yang selama ini telah memberikan berbagai macam senjata melalui pasar gelap, dan orang itu ternyata adalah Obadiah Stane. Sebagai ketua kelompok, Raza kemudian mengajak Obi masuk ke dalam ruangan khusus buat ngasih lihat desain Mark I yang serpihannya berhasil mereka kumpulkan, dan berniat memberikan desain itu secara cuma-cuma dengan syarat kalau nanti sudah berhasil dikembangkan, mereka akan minta beberapa. Tersenyum, Obi mendekati Raza. Ia mengaktifkan sebuah alat kecil nan canggih yang mampu melumpuhkan targetnya selama kurang lebih 15 menit. Dan di saat Raza lumpuh itulah, Obi memerintahkan para anak buahnya buat mengambil desain itu lalu menghabisi mereka semua. Balik lagi ke Amerika, dimensionnya seperti biasa Tony yang selalu disibukkan oleh baju-baju besinya tiba-tiba minta bantuan kepada Pepper untuk masuk ke gedung Stark Industries untuk mencuri beberapa data yang selama ini disembunyikan Obi darinya, sembari memberikan sebuah disk agar bisa dengan mudah meretas server utama. Singkat cerita, sampailah Pepper ke kantor Stark Industries dan langsung menggunakan disk pemberian Tony untuk masuk serta mengakses server utama. Data-data tersebut sukses membuat Pepper tercengang juga kaget setengah mati, karena dari sana ia mengetahui fakta kalau Obi ternyata bersekongkol dengan Ten Rings sekaligus menjadi otak di balik penculikan Tony kemarin. So, Pepper bergegas menyembunyikan seluruh kegiatannya di komputer itu karena dikagetkan oleh kedatangan Obi. Selanjutnya, setelah proses pengkopian data-data tersebut akhirnya selesai, ia pun segera pergi meninggalkan ruangan dan bertemu dengan Agent S.H.I.E.L.D. Phil Coulson untuk minta bantuannya agar nggak dikejar-kejar oleh Obi. Sadar kalau sekarang seluruh kejahatannya sudah diketahui oleh Pepper dan Tony, Obadiah kemudian segera pergi ke sektor 16, tempat di mana para penelitinya mengembangkan desain baju besi hasil curian dari Ten Rings kemarin. Sebenarnya baju besi atau yang mereka namakan sebagai Ironmonger tersebut sudah berhasil diselesaikan. Akan tetapi karena masih nggak mampu meniru teknologi arc reactor mini seperti punya Tony yang berfungsi sebagai daya utamanya, Ironmonger tentunya juga belum bisa digunakan. Tony Stark was able to build this in a cave! I'm not Tony Stark. Dimensionnya Tony mendapat panggilan dari Pepper, cuman sebelum sempat ngomong sepatah kata pun ia tiba-tiba saja dibuat lumpuh oleh Obi yang ingin mencuri arc reactor di dadanya untuk melengkapi Ironmonger. Use. But it got one last. This is your ninth symphony. Khawatir terhadap Tony karena sama sekali nggak bisa dihubungi lagi, Pepper lalu menelpon Rhodes untuk meminta bantuannya agar memeriksa Tony di rumah, sementara dirinya bakal segera menuju sektor 16 dengan bantuan 5 agen S.H.I.E.L.D. buat menggerebek Obi. Rhodes sampai tepat saat Tony sudah berhasil mengambil arc reactor lama yang kemarin sempat disimpan Pepper hingga membuat jantungnya bisa kembali normal.
Melihat Rhodes, Tony pun sontak menanyakan keadaan Pepper kepadanya dan langsung bergegas memakai Iron Suit begitu tahu kalau Pepper berniat menghentikan Obi. Let's do it. Pepper sampai ke workshop Stark Industries tepat saat Obi berhasil menghidupkan sistem Ironmonger-nya menggunakan arc reactor Tony. Di sana, setelah berhasil mendobrak pintu sektor 16, Pepper bersama 5 Agent SHIELD yang mengawalnya langsung bergegas mencari-cari keberadaan Obi di ruangan itu dan mendapati kalau dia sudah berhasil menghidupkan Ironmonger. Pepper. Tony! Tony, are you okay? The services are no longer required. Beruntung tepat saat Toby sudah hendak menembaki Pepper, Tony datang tepat waktu menubruk bodi besar Ironmonger bahkan sampai mental ke tengah jalan. Menggunakan reaktor yang gak didesain untuk terbang apalagi bertarung membuat Tony harus pintar-pintar mengirit baterai hingga berakibat kalau ia harus rela dihajar habis-habisan oleh Ironmonger sembari menunggu waktu yang tepat untuk menyerang balik. Duly noted. Take me to maximum altitude. Kemudian dengan baterai tinggal 15%, Tony yang sadar kalau Ironmonger masih terbuat dari besi biasa lantas mengajaknya adu terbang ke udara. Lalu sesuai prediksinya, tepat pada saat mencapai ketinggian tertentu, Ironmonger pun kini mulai membeku hingga akhirnya jatuh menuju permukaan. Ironmonger ternyata masih bertahan dan langsung kembali menghajar Tony yang saat ini sudah dalam keadaan hampir kehabisan daya. Tony sudah nggak mampu melakukan serangan apapun, akan tetapi beruntung ia masih mempunyai flare yang dengan kecerdikannya mampu ia gunakan untuk mengganggu penglihatan Ironmonger sehingga memberikan sedikit waktu untuk mencari tempat persembunyian. Tony! This isn't working. We're gonna have to overload. I get clear the roof. I'll let you know you're gonna hit the master bypass. Nah, saat bersembunyi inilah Tony lalu menghubungi Pepper untuk menyuruhnya meledakkan reaktor raksasa di dalam gedung sementara dia akan memancing Ironmonger agar berada tepat di atas reaktornya. Singkat cerita, rencana pun dijalankan. Tony keluar dari persembunyian dan berhasil menggiring Ironmonger ke tengah-tengah atap. Begitu juga dengan Pepper yang tinggal menekan saklar utama. Awalnya Tony sudah bersiap untuk mati bersama Obi karena posisinya sedang dalam keadaan gak bisa kabur dari atap ketika memaksa Pepper menekan tombol sekarang juga. Akan tetapi beruntung setelah tombolnya ditekan, daya kejut ledakan reaktor super dahsyat itu justru membuat Tony terlempar ke tempat lain sedangkan Ironmonger berhasil terkena dampaknya lalu lenyap bagai debu karena jatuh tepat ke dalam reaktornya. Beberapa hari telah berlalu. Tampak kalau sekarang Tony tengah bersiap untuk melakukan sebuah pidato klarifikasi atas tragedi mengenaskan di workshop Stark Industries dengan menyampaikan alibi kuat yang sudah ditulis langsung oleh Agent Phil Coulson seakan itu bukanlah pertarungan antara Tony dengan Obadiah Stane agar kedepannya media nggak terlalu mengganggu dia. Cuman bukan Tony namanya kalau nggak bikin masalah karena ia justru malah mengakui semua kejadian itu bahkan menamai dirinya sendiri sebagai I'm just not the hero type, clearly. I am Iron Man. Kemudian film lalu ditutup dengan kehadiran Nick Fury, direktur utama SHIELD Dimension Tony, untuk mengajaknya gabung ke dalam tim superhero bernama Avengers. The End. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. So Brody, itulah tadi akhir dari alur cerita film Iron Man yang pertama. Semoga kalian semua pada suka dengan rangkuman dari aku hingga tanpa ragu bakal menekan tombol like, comment, subscribe, dan tentunya mengaktifkan lonceng notifikasinya. Well, sampai jumpa pada film-film lainnya. Kuzai pamit, see you!